Apa jadinya jika malam itu bukan batu, tapi bom Molotov? Apa jadinya kalau bukan satu kaca, tapi satu gerbong terbakar? Masih ada manusia yang lempar kereta pakai batu. Ini bukan soal iseng, ini soal nyawa. Minggu malam 6 Juli 2025, Indonesia sedang tenang. Tapi di atas rel antara Jogja dan Klaten, ada satu insiden yang bikin darah mendidih. Di saat bangsa ini sedang berjuang keras mengangkat martabat perkereta apian, masih ada makhluk tak berakal yang melempar batu ke gerbong kereta yang sedang melaju. Kereta Sancaka Eksekutif, bukan kelas ekonomi. Gerbong 2, kursi 4C4D. Penumpang duduk tenang. Hingga jam menunjukkan 22.45 WIB. Satu lemparan brutal menghantam kaca jendela, kaca pecah, darah mengalir. Mbak itu yang duduk di kursi 4D, wajahnya berlumur luka. Darah menetes di leher, serpihan kaca berserakan di rambut menembus bajunya. Tapi dia tak sadar, hingga penumpang lain panik dan berkata, "Mbak, wajah dan leher berdarah. Apa ini potret rakyat kita? Ini bukan sekadar aksi iseng. Ini biadab, ini brutal. Dan lebih dari itu, ini penghinaan terhadap kemajuan bangsa sendiri." Malam itu, darah bukan hanya mengalir dari wajah seorang perempuan di kursi kereta. Darah itu juga mengalir dari harga diri bangsa yang sedang berusaha bangkit. Kita sedang membangun kereta cepat, mengangkat derajat transportasi publik, membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing. Tapi apa balasan dari sebagian rakyatnya sendiri? Batu, ya. Hanya karena satu batu, satu tindakan dungu, satu kejahatan tolol, nyawa nyaris melayang. Dan jangan salah, bukan hanya si korban yang terluka. Ini adalah tamparan telak untuk seluruh bangsa. Needless to say. Tim Kai bergerak cepat. Mbaknya dibawa ke belakang, dibersihkan satu-satu serpihan kaca yang menusuk kulitnya. Tapi trauma itu tidak bisa dihapus dengan alkohol atau perban. Rasa takut, rasa syok, rasa tak aman, itu akan tertinggal lama. Dan pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita membiarkan kelakuan primitif seperti ini terus hidup di tanah yang katanya beradab? Sampai kapan? Indonesia sedang lari, bukan jalan, lari. Infrastruktur dibangun di mana-mana. Kereta cepat, bandara, jalan tol, MRT, semua jadi bukti kita tak mau tertinggal lagi. Tapi di tengah laju itu, masih ada oknum yang mentalnya tertinggal 100 tahun ke belakang. Apa yang ada di kepala si pelempar batu? Hiburan, kepuasan, atau sekadar ingin viral? Kalau ingin terkenal, lemparlah prestasi, bukan batu. Kalau ingin dilihat dunia, ukirlah kebanggaan, bukan luka di wajah orang tak bersalah. Kita lelah dengan generasi yang bangga merusak. Kita muak dengan mentalitas sok jagoan yang justru menodai kemajuan. Ini bukan hanya urusan polisi, ini soal moral, soal siapa kita sebagai bangsa. Karena ketika kita membiarkan kebodohan seperti ini terjadi, kita tak hanya merusak jendela kereta, kita merusak jendela masa depan bangsa sendiri. Setiap kali ada kasus kayak gini, apa yang terjadi? Media heboh sehari, netizen marah 2 hari, lalu sunyi, seolah semua kembali normal. Padahal luka itu belum kering, trauma belum sembuh, dan yang paling parah, pelakunya belum tentu tertangkap. Ini bukan kasus pertama. Dulu juga pernah ada batu dilempar, kaca pecah, penumpang luka. Tapi apa efek jera pernah benar-benar terasa? Tidak, karena kita terlalu sering memaafkan atas nama hanya iseng. Terlalu sering mendiamkan atas nama mungkin anak-anak. Dan dari situlah bencana besar lahir. Ketika kekerasan dibiarkan, ia akan merasa diizinkan. Apa jadinya jika malam itu bukan batu, tapi bom Molotov? Apa jadinya kalau bukan satu kaca, tapi satu gerbong terbakar? Harus tunggu nyawa melayang dulu baru kita gerak. Kita tak butuh lagi kata sabar. Kita butuh tindakan. Kita butuh ketegasan. Kita butuh bangsa yang tidak menoleransi kebodohan berkedok kelakuan nakal. Ketika negara tegas, barulah sebagian orang teriak, kok berlebihan? Itu kan cuman anak-anak. Kasihan nanti masa depannya. Stop, kita harus memilih. Melindungi pelaku atau melindungi rakyat. Negara tak boleh lagi ragu. Pelempar batu ke kereta bukan pelanggaran kecil. Itu upaya pembunuhan. Sama bahayanya dengan sabotase. Jangan biarkan tindakan kriminal berlindung di balik wajah polos atau usia muda. Karena kereta tidak tahu siapa yang melempar. Tapi kaca tetap pecah, luka tetap menganga, dan korban tetap trauma seumur hidup. Kalau ini dibiarkan, esok akan ada lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai akhirnya kita menjadi bangsa yang biasa dengan kekerasan, tapi alergi pada ketegasan.
Jangan salahkan negara jika mulai pasang CCTV di setiap jembatan, menurunkan aparat di tiap lintasan, atau menindak tegas siapapun yang mencoba bermain dengan keselamatan publik, karena keselamatan rakyat lebih penting daripada perasaan pelaku. Lemparan batu ke kereta bukan cuma soal kerusakan fisik, ini adalah simbol rusaknya akal sehat. Di negara yang katanya sedang menuju Indonesia Emas 2045, masih ada yang berpikir melempar kaca jendela adalah hiburan. Inikah generasi emas yang dibanggakan itu? Kita boleh punya kereta secepat peluru, tapi kalau mental sebagian rakyat masih lebih lambat dari keledai, apa gunanya? Kita bisa bangun stasiun megah, jalur rel bertingkat, teknologi canggih. Tapi kalau manusianya suka merusak, semuanya akan jadi sia-sia. Ini soal peradaban. Bangsa yang besar bukan cuma yang punya infrastruktur megah, tapi juga yang rakyatnya tahu apa arti menghormati ruang publik, apa arti menjaga sesama, dan apa arti menjadi bagian dari kemajuan, bukan penghancur. Jangan tunggu kereta kita dilihat dunia, lalu dilempar batu oleh tangan bangsanya sendiri. Saatnya kita bicara keras. Siapa yang melukai satu penumpang, ia sedang melukai seluruh bangsa. Anak melempar batu, oke. Mari kita asumsikan pelakunya masih di bawah umur, tapi ini bukan berarti selesai. Pertanyaannya, siapa yang membentuk tangan yang melempar itu? Siapa yang membiarkan mental vandal itu tumbuh tanpa kontrol? Kita tak sedang menyalahkan anak, kita sedang menagih tanggung jawab orang tua, guru, dan lingkungan. Di era seperti sekarang, semua sibuk dengan gadget, sibuk cari cuan, tapi lupa mendidik karakter. Hasilnya, lahir generasi iseng yang tak tahu batas, berani melakukan hal berbahaya hanya demi konten atau sekadar sensasi. Nah, asapa makisi. Bukan cuma si anak yang harus ditindak, sistem sosial di sekitarnya pun harus dievaluasi. Anak bisa salah, tapi kalau semua diam, berarti semua ikut salah. Coba renungkan, jika hari ini anak itu melempar kereta, besok dia bisa melempar hukum, melempar norma, bahkan melempar masa depan bangsa ini ke jurang kehancuran. Dan itu semua dimulai dari satu batu. Jangan remehkan. Kita selalu bangga bilang Indonesia kaya, Indonesia hebat, Indonesia kuat. Tapi kekayaan tak ada artinya kalau dirusak dari dalam. Kekuatan tak akan bertahan lama jika dihancurkan oleh tangan-tangan sendiri. Ingat ini, musuh terbesar sebuah bangsa bukan selalu negara lain, tapi rakyatnya sendiri yang tak tahu diri. Apa yang dilakukan si pelempar batu itu bukan cuma tindakan kriminal, tapi simbol pengkhianatan terhadap semangat bangsa yang sedang membangun. Di saat kita jungkir balik menjaga nama baik Indonesia di mata dunia, masih ada yang memilih jadi parasit kemajuan. Para teknisi, masinis, petugas KAI, semua bekerja siang malam agar rakyat nyaman. Tapi kerja keras mereka dibayar dengan lemparan batu. Ini bukan cuma soal korban luka, ini soal harga diri bangsa. Apakah kita rela membiarkan Indonesia dirusak oleh segelintir orang bodoh yang bangga merusak? Atau kita akan berdiri, menatap mata mereka dan berkata, tidak di tanah ini. Berapa lama lagi kita akan diam? Sampai berapa banyak kaca yang harus pecah? Sampai berapa banyak wajah yang harus berdarah? Kalau hari ini kita diam, besok kita akan dipaksa tunduk oleh kebodohan. Kalau hari ini kita biarkan, esok anak-anak kita akan hidup dalam negeri yang dipimpin oleh kekacauan. Cukup satu batu untuk melukai satu penumpang, tapi cukup satu bangsa yang sadar untuk menghentikan semua ini. Dan bangsa itu adalah kita. Jangan tunggu pemimpin turun tangan, kita semua punya peran. Viralkan kasus ini. Bicarakan, tak KAI, tak aparat. Jangan biarkan kasus ini terkubur oleh waktu dan lupa. Jadikan ini momentum nasional, karena ketika rakyat bersatu, keadilan tak bisa ditunda. Ketika satu luka dijadikan amarah kolektif, perubahan tak bisa dihentikan. Hari ini kita bukan sekadar marah, kita membangkitkan semangat bangsa. Share kisah ini, viralkan. Jangan karena satu batu Indonesia gagal menuju masa depannya. Jangan biarkan bangsa besar ini dikalahkan oleh mentalitas kerdil. Karena jika kita diam, kitalah pecundangnya. Indonesia, buktikan kau layak disegani, bukan dilempari.